Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat teman Oges yang sudah menampilkan bakatnya. Teman-teman, di dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang kita alami dan hadapi. Terkadang membuat kita kecewa dan hilang harapan. Namun, percayalah bahwa kasih Tuhan mampu memulihkan kita dan terus menyertai sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari berdiri dan kita sama-sama mengingat pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Mari kita menyaksikan kasih Tuhan lewat penampilan yang istimewa dari anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk penampilan yang pertama dari Youth TPA. Kepada teman-teman Youth TPA kami persilakan. Buka masker. Buka masker supaya suara dong. No, nama sudah I love you Lord. Oh. Bikin kamera jauh, anak mo kasi parang.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntunlah dalam jalan kebenaran. Marilah kita mempersiapkan hati untuk diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Leo Taku BCSDH. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu.
Siapkan hati untuk kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, IO 500 Jemaat Exodus. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Karena itu kami mohon Roh Tuhan memimpin kami, menyertai kami, sehingga seluruh pemberitaan saat ini ada dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Kami berdoa supaya hati, pikiran, telinga, mata kami benar-benar tertuju kepada firman Tuhan. Hamba-Mu ini juga menyerahkan diri supaya Tuhan pakai, berbicaralah kepada kami di dalam pemberitaan saat ini. Mari Roh Tuhan yang berkuasa menyertai dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk membaca firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Silakan berdiri. Buka Alkitab. 2 Timotius. Ayo yang lain berdiri dulu. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Yang sudah dapat bilang amin. Baru 20%. Ulang. 2 Timotius 1 ayat 7. Yang sudah dapat bilang amin. Ada yang sonde bawa Alkitab. Ini deh anak Kristen kau sonde. Yang tidak Kristen tidak bawa Alkitab. Yang Kristen bawa Alkitab. Oke, kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7. Sudah dapat bilang amin? Amin. Ada yang masih buka-buka. Tadi ini 2 Timotius. Sebelumnya ada 1 Timotius, setelahnya ada setelah 2 Timotius ada Titus. Ayo. Titus, bukan 3 Timotius. Sudah dapat bilang amin? Amin. Kita baca dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Lebih panjang lagi salam. Salam. Siapa di sini yang takut anjing, angkat tangan. Banyak yang takut anjing. Oke, Pak Pendeta mau tanya dulu yang takut anjing. Coba angkat tangan. Beta, kenapa? Nama siapa? Hai. Kalau takut anjing pasti lari. Oke, angkat batu dan lempar. Oke. Tapi begini, anjing itu siapa yang di rumah piara anjing? Hampir semua. Yang piara anjing takut tepung anjing kosan. Coba yang angkat tangan nih. Yang di rumah ada anjing angkat tangan dulu. Kenapa so takut lu anjing? Anjing di rumah bergigit kosan deh. Kenapa? Anjing di rumah pernah gigit selalu kosan deh. Karena apa? Kenapa anjing di rumah sonde gigit ketong? Karena ketong kenal ketompung anjing dan ketompung anjing kenal ketong, toh? Kalau ketong dan anjing son pernah kenalan, maka itu anjing akan gonggong sang ketong. Karena itu kalau ada anjing gonggong ketong dan lari dan mau gigit ketong, ketong harusnya apa? Bukan ajak kenalan. Anjing kita nama Tino, lu nama siapa? Jadi kalau anjing, kasih besar lagi. Jadi kalau
anjing itu kenal kita, sonde mungkin anjing gigit, betul? Betul. Kalau ketong takut, pasti ketong bangunlah lari. Tapi di dunia ini yang menakutkan bukan anjing sah. Ketong juga ada takut apa Takut Tuhan, takut apa Setan, takut apa Ular, takut ular kau sonde. Pak Pendeta punya anak umur 5 tahun sonde takut ular. Itu dulu Pak Pendeta dan Mama Pendeta Lia ini tugas di Alor. Orang Alor ajar kami. Siapa di sini orang Alor? Orang Alor ajar Pak Pendeta bilang begini. Kalau ketemu ular jangan lari. Caranya adalah lompat-lompat di tempat. Nanti itu ular bingung. Ketika ular bingung, bangun lari cepat-cepat. Begitu. Jadi kalau ketemu ular bikin apa? Lompat sampai kapan? Sampai ular bingung. Habis bingung ketemu bingung kah? Habis ular bingung ketemu bangun lari. Habis takut ular, takut apa di sini? Takut buaya. Nah, tadi Pak Pendeta bilang, sonde mungkin takut anjing kalau anjing kenal ketong, betul? Sonde mungkin takut ular kalau ular ketong lompat-lompat dia bangun lari, betul? Ketong tahu dia punya cara. Nah sekarang, kalau dalam dunia ini ada banyak yang ketong takut setan. Kira-kira boleh tidak anak Tuhan takut setan? Boleh kok sonde? Sonde boleh takut setan. Sonde boleh takut apa lain-lainnya. Siapa yang di sini takut ibu guru PPA? Siapa yang takut ibu guru PPA? Angkat tangan. Ibu mana yang paling jahat? Ibu siapa yang mana tuh? Itu. Ibu tolong bilang ibu paling jahat. Ibu Velma. Anak-anak takut ya ibu. Nah, sebenarnya ketong sonde boleh takut ini dunia, sonde boleh takut setan, sonde boleh takut ibu guru juga. Ketong harusnya sayang. Dan kalau ketemu setan, usir depung setan, bukan bangun lari ya. Betul. Nah, Pak Pendeta punya cerita. Ada 2 orang anak. Ada berapa anak? Kakak dan adik. Satu hari dong tinggal di dompung nenek rumah. Dan tinggal di mana? Waktu dong tinggal di dompung nenek rumah, depung nenek pesan. Ini rumah ini barang antik semua di dalam. Ada piring antik, ada kaca-kaca antik, ada guci antik, depung nenek juga antik. Dan nenek pesan bilang begini, sonde boleh main bola, pokoknya lari-lari dalam rumah. Kalau barang dong pecah, nanti nenek hukum. Nah, nenek sadis sama sonde. Jadi ini 2 anak ini dengar. Satu hari yang kakak main bola. Waktu main-main bola begini, dia tendang bola, bang, bola datang ke nadi. Nenek punya guci yang bagus sekali. Itu guci langsung pecah. Akhirnya dia lihat kiri kanan, son ada yang dapat lihat sampai itu. Dia ambil itu guci, dia kumpul baik-baik, dia gali lubang di belakang rumah. Habis itu dia tutup itu lubang, taruh itu guci dan kubur dalam tanah. Nah, sampai sore nenek sonde cari dia pun guci. Besok pagi juga sonde cari itu guci. Ketika 2 hari kemudian, dia punya adik datang bilang dia pun kakak, beta tahu siapa yang kasih pizza itu guci. Maka dia pun kakak bilang begini, jangan kasih tahu nenek, nanti nenek marah. Akhirnya dia punya adik bilang begini, kalau begitu supaya beta sonde kasih tahu nenek,
Maka kalau beta minta apa-apa lu harus ikut. Maka dia pun kakak bilang, iya boleh, son apa-apa. Yang penting jangan kasih tahu nenek. Waktu makan pagi, habis makan pagi, dia pun nenek bilang di dia pun kakak, dia pun adik. Adik, sekarang adik cuci piring dulu. Dia pun adik bilang, biar kakak sah. Kakak bilang, besok mau. Lalu dia pun adik bisik di dia pun kakak, ingat Guci tuh. Maka dia pun kakak dicuci piring. Waktu siang jam 9 nenek panggil, adik mari sapu rumah dulu. Adik bilang, biar kakak sah. Kakak bilang, besok mau cuci, betasannya mau sapu rumah. Dia pun adik datang bisik, ingat Guci tuh. Maka dia pun kakak yang pi basah sapu. Waktu sore-sore dia pun nenek bilang, adik siram bunga dulu. Adik bilang siapa? Kasih. Kakak sonde mau adik pikir tahu bilang apa? Ingat Guci tuh. Lama-lama semua pekerjaan kakak yang kerja. Kalau suruh adik, adik akan bilang kakak sah. Kalau kakak tolak adik, adik bilang apa? Ingat Guci tuh. Maka dong libur 1 bulan, kakak cuci piring, kakak basapu, kakak pel, kakak ini, kakak itu. Sementara dia pun adik diam-diam perintah. Lama-lama dia pun kakak rasa capek setengah mati. Lalu dia pun pikir, daripada begitu lebih baik beta pikir tahu nenek sah. Satu malam nenek pas mau tidur, dia pun kakak bilang begini, bilang di nenek, kakak mau kasih tahu. Kenapa kakak? Kakak yang tenang bola dan itu Guci tusuk pica, jadi kakak ada kubur di belakang. Minta maaf nenek, kakak takut nenek hukum. Kemudian nenek bilang begini, nenek sudah tahu. Nenek tahu kakak yang kasih pica. Tapi karena kamu tidak pernah mengakui kesalahanmu, maka adikmu yang jajak kamu, suruh sapu, suruh pel, suruh cuci piring dan semua. Kadang-kadang orang takut itu karena dia tidak buat hal yang baik. Dia tidak buat hal yang baik. Ibu guru kasih PR, dia tidak kerja. Sampai sekolah takut ke sana. Takut. Harus takut karena kalau kita buat salah. Kalau kita buat salah, kita berhak takut. Tetapi 2 Timotius itu bilang apa? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena apa? Karena kita telah dibenarkan. Karena kita telah Dibenarkan. ulang. Karena kita telah Dibenarkan. ulang. Karena kita telah Dibenarkan. Siapa yang benarkan? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Tepuk tangan dulu. Karena itu orang yang sudah dibenarkan, dia tidak boleh hidup dalam ketakutan. Orang yang sudah dibenarkan, dia tidak boleh hidup dalam ketakutan. Apalagi takut setan. Sudah boleh takut setan. Kalau setan datang garatak, dia tambah. Weh, lu percaya beta lebih hebat dari Tuhan, beta pun Tuhan Yesus lebih hebat dari lu. Harusnya begitu. Tapi kita ini tukang takut setan. Nah, siapa yang takut setan? Yang tukang takut setan Pak Pendeta kasih tahu. Supaya saya takut setan, bilang apa? Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Lebih kuat.
di pantapana. Amin ya. Karena itu Tuhan bukan sekedar kasih kita pembenaran. Kita tidak sekedar dibenarkan. Tuhan juga memberikan. Tuhan juga apa? Memberikan banyak hal. Kasih apa buat kita? Napas hidup, apa lagi? Makan, minum, apa lagi? Betul sekali. Tuhan Allah kasih kita banyak hal. Tetapi dia juga katakan pada ayat ini, Tuhan memberikan kepada kita yang pertama namanya kekuatan. Kasih apa? Kekuatan. Kekuatan itu bukan karena sudah makan banyak. Kekuatan yang Alkitab bilang ini adalah kemampuan untuk merubah sesuatu. Apa? Kemampuan untuk merubah sesuatu. Itu yang namanya harus belajar. Bukan Tuhan kasih kekuatan kau nanti kuat baca cerita ke 4 orang nih. Halo. Halo. Masih cerita kok. Tepuk tangan buat yang cerita. Jangan banyak-banyak, 2 jari sah, 1, 2, 3. Jangan cerita ya, Pak Pendeta ada cuma di sini. Jadi Tuhan kasih kita kekuatan untuk apa? Merubah sesuatu. Bukan kekuatan untuk dipakai. Siapa tuh yang bisa pakai? Ibu. Ya. Tuhan bukan kasih kekuatan untuk dipakai, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk apa? Merubah sesuatu dari yang buruk menjadi baik. Kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk mampu merubah sesuatu lebih baik. Yang kedua, Tuhan kasih kekuatan untuk apa? Mengasihi. Apa? Sayang keluarga, sayang teman, bisa mengampuni. Kita pulang bilang apa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Allah kasih kita kemampuan untuk mengasihi siapa saja. Mengasihi siapa saja. Mengasihi siapa saja. Artinya kalau Tuhan kasih kita kemampuan mengasihi siapa saja. Yang ketiga, Tuhan kasih kita kemampuan untuk hidup damai. Untuk apa? Hidup damai. Apa? Hidup damai artinya kita ini bisa buat hal-hal baik. Yang terakhir, Tuhan kasih kita kemampuan untuk hidup tertib. Untuk apa? Hidup tertib. Hidup apa? Tertib itu seperti apa? Bangun pagi jam berapa? Apa dia tanya dulu? Bangun pagi jam berapa? Siapa yang bangun pagi jam 3 pagi? Itu terlalu. Bangun pagi jam berapa? Jam 5 tuh bangun. Di sekolah jam berapa? Masuk sekolah jam berapa? 6:30. Jam 7. Masa masuk sekolah jam 6? Masuk sekolah jam berapa? Yang SMP masuk sekolah jam berapa? 8? Setengah 8. Kalau masuk sekolah jam 8, siap dari rumah jam berapa? Hah? Jam 7. Apalagi kalau di rumah ada babi, muskas makan, nolak toh? Iya, jangan sampai
babi sekolah, babi soal makan, pulang babi soal almarhum. Kalau ketong ada babi, mus kas makan babi, kas makan anjing, baru pergi sekolah. Pulang sekolah jam berapa? 12. Habis sekolah, pulang sekolah bikin apa? Tetapi kerja PR, tidur. Hidup itu harus itu yang namanya tertib. Tertib itu juga termasuk tertib di gereja. Gereja jam berapa? Biasa gereja jam berapa? Ibu-ibu tutor dan mentor gereja jam berapa? Jam 8. Maka jam 8.15 baru muncul di gereja. Baru bilang begini, ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan tapi datang paling terlambat, pulang paling duluan. Itu yang cinta keluarga Tuhan. Jangan. Sekolah minggu jam berapa? 10? Jam 11? Maka siap dari rumah jam berapa? Itu yang namanya hidup tertib. Masuk PPA jam berapa? Siap dari rumah jam berapa? Jangan 2.45 baru mulai pucat mata, baru pergi semua pi mandi son pi mandi dan akhir dia keringat paling malele di situ. Itu yang namanya hidup tertib. Jadi Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengubah itu. Yang pertama, hidup dengan kekuatan apa? Yang kedua, hidup dengan kasih. Yang kedua apa? Yang ketiga, hidup dengan damai. Yang ketiga apa? Yang keempat, hidup dengan tertib. Apa? Siapa yang bisa ulang itu 4? Coba angkat tangan. Tuhan kasih kita apa? Ulang. Yang 4 tadi bateriak ini ulang. Ayo Beatrix. Kasih apa? Kasih kekuatan. Yang pertama apa? Angkat tangan. Ini. Tuhan kasih apa? Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk apa? Oh, lewat. Siapa yang bisa jawab? Kekuatan untuk apa? Jangan suruh orang lain angkat tangan. Ya, kekuatan untuk apa? Buat. Kekuatan, kasih, damai, tertib. Oke, dapat coklat. Jadi Tuhan kasih kita kekuatan untuk hidup dalam kasih, damai dan tertib. Kalau begitu, mulai sekarang ketika kita hidup dalam dunia tidak boleh jadi orang penakut. Tidak boleh jadi orang suruh kau maju di muka. Weh, anak-anak umur 3 sampai 5 maju tuh. Itu mau. Soalnya boleh, harus berani. Sebab Tuhan kasih kita roh yang berani. Nah, sekarang Pak Pendeta mau tanya dulu. Siapa yang sudah hafal itu ayat yang tadi kotong baca? Aduh. 2 Timotius 1 ayat 7. Siapa yang bisa berdiri, sudah baca Alkitab dan hafal? 1, 2, 3. Siapa? Ada. Ulang. 1, 2, 3. Siapa yang bisa hafal itu ayat? Ayo yang Itu sampai 5 ya. Yang pertama berdiri jawab, dapat hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Maju sudah.
kita bukan roh ketakutan, melainkan Mana nih yang bisa hafal? 1, 2, 3, 4, 5. siapa lo melainkan Bisa hafal? roh ketakutan, melainkan Ya, mana. Tanda buka Alkitab. Ya. sebab 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. coklat pil mahal ke Terakhir. oh sudah ada mau jawab nah. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3 SD. Bukan SMP. Tadi cerita itu ada 2 orang anak waktu dia main bola, barang apa yang pijak? Belum tunjuk berjawab. Tunjuk berjawab untuk anak kelas 1, 2, dan 3 SD. Angkat tangan Bapak Pendeta tunjuk. Waktu kas pijak itu kunci, ternyata yang kakak itu yang kasih pijak, dia kubur. Setelah itu, dia pun adek yang dapat lihat. Maka tiap kali kalau suruh dia pun adek, dia pun kakak, suruh dia pun adek akan bilang dia pun kakak. Waktu dia pun kakak menghindar, dia pun adek akan bilang apa? Guci tuh belum lengkap. Gucci Siapa? Itu Gucci tuh. salah Betul kak? salah Salah. Apa? Ingat, itu Gucci itu betul? betul Sepertinya Pak Pendeta pun coklat sudah habis. Karena itu, mulai sekarang jangan jadi anak Kristen penakut. Mari kita katakan sama-sama. Saya berani. Karena Tuhan Yesus. Ulang sama-sama. 1, 2, 3. Saya berani. Oke, yes kok. Oke, berdiri semua. 1, 2, 3. Saya berani. Karena Tuhan Yesus. yes Oke deh. Nah, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan. Shalom.